Nomor 26. Silakan adik-adik untuk dibaca terlebih dahulu ceritanya. Pertanyaannya adalah, perilaku yang menunjukkan keteladanan dari kisah Nabi Zakaria di atas adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik perlu diingat untuk perilaku yang menunjukkan keteladanan, berarti perilaku yang baik yang harus kita tiru, itu ada di jawaban C, yaitu selalu berdoa dan berusaha untuk meraih cita-cita yang kita inginkan. Nomor 27, dari tabel di atas yang termasuk contoh perilaku meneladani kisah Nabi Yahya adalah titik-titik-titik. Nah, untuk perilakunya ada di pilihan C, yaitu nomor 1 dan nomor 3. Nomor 28, Nabi Yahya alaihissalam memiliki perilaku yang terpuji dan dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Di bawah ini, yang merupakan sifat terpuji dari Nabi Yahya adalah titik-titik-titik. Jawabannya ada di pilihan A, yaitu cerdas, berpikiran tajam, dan hormat kepada orang tua. Nomor 29, silakan adik-adik untuk baca terlebih dahulu ceritanya. Dan pertanyaannya adalah, pernyataan Nabi Yahya yang membuat raja marah tersebut adalah titik-titik-titik. Jawabannya ada di pilihan B. Raja dilarang menikahi anak tirinya karena bertentangan dengan ajaran agama. Nomor 30, dibaca terlebih dahulu untuk soalnya adik-adik. Dan pertanyaannya, salah satu perilaku yang sesuai dengan keteladanan Nabi Isa adalah titik-titik-titik. Jawabannya ada di pilihan B, yaitu membantu tetangga yang kesusahan. Nomor 31, perhatikan pernyataan di bawah ini. Pertanyaannya, berdasarkan pernyataan di atas, perilaku yang menunjukkan keteladanan terhadap Nabi Isa ditunjukkan oleh titik-titik-titik. Langsung kita lihat nomor 1, Hilya menghormati teman yang berbeda pendapat. Ini kurang tepat. Kemudian nomor 2, Hani mematuhi tata tertib sekolah. Ini juga kurang tepat. Nomor 3, Sally tidak membeda-bedakan dalam bergaul. Ini juga kurang tepat. Nomor 4, Nurha mengajari temannya yang kesulitan belajar. Nah, karena Nabi Isa itu suka membantu. Jadi untuk jawaban soal nomor 31 ada di pilihan D, yaitu Nuha. Nomor 32, silahkan untuk baca terlebih dahulu soalnya. Pertanyaannya adalah, salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi Isa yang sesuai dengan penggalan kisah di atas adalah titik-titik-titik. Untuk jawaban soal nomor 32, yaitu di pilihan C, menyembuhkan orang sakit kulit dan buta sejak lahir. Nomor 33, silahkan adik-adik untuk dibaca terlebih dahulu soalnya. Dan pertanyaannya adalah, raja yang zalim saat itu bernama titik-titik-titik. Yang pasti ini cerita tentang Ashabul Kahfi. Berarti untuk rajanya bernama Dikyanus yang ada di pilihan A. Nomor 34, pertanyaannya adalah, terjemahan ayat di atas mengisahkan tentang kisah Ashabul Kahfi yang terdapat pada surah Al-Kahfi ayat titik-titik-titik. Ingat ya adik-adik, untuk terjemahan yang berbunyi, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Ini adalah arti dari ayat ke-10. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Nomor 35, Ashabul Kahfi melarikan diri dari raja yang zalim, yang berkuasa saat itu dan bersembunyi di dalam goa. Alasan para pemuda pergi meninggalkan kota dan bersembunyi di dalam goa karena titik-titik-titik. Jawabannya ada di pilihan D, yaitu mempertahankan keimanan. Soal nomor 36, perhatikan potongan ayat surah Al-Hujurat ayat 12 di bawah ini. Pertanyaannya, perilaku yang tercela yang harus kita jauhi sesuai dengan ayat di atas adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik diingat
untuk perbuatan tercelanya adalah berburuk sangka. Nomor 37, iman kepada kodo dan kodar adalah rukun iman yang terakhir atau keenam. Iman kepada kodo dan kodar wajib untuk dipercaya seperti rukun iman lainnya. Kodo dan kodar dikenal juga dengan kata takdir. Takdir ada dua macam, yaitu takdir titik-titik dan takdir titik-titik. Adik-adik, untuk jawabannya yaitu takdir mubram dan takdir mu'alaq. Nomor 38. Dalam agama Islam, berbakti kedua orang tua disebut dengan birrul walidain. Nomor 39. Membiarkan orang lain berada dalam kesulitan berarti kita tidak memiliki rasa simpati. Nomor 40. Beberapa hari yang lalu, curah hujan cukup tinggi, sehingga beberapa tempat terjadi banjir yang menyebabkan beberapa keluarga harus mengungsi. Hanif dan beberapa teman-temannya ikut menyumbang pakaian pantas pakai untuk diberikan kepada pengungsi korban banjir. Dari peristiwa di atas, Hanif dan teman-temannya telah melakukan berinfak. Nomor 41, saat berada di dalam ikan besar, Nabi Yunus alaihi salam berada dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan perut ikan, lautan, dan kegelapan malam. Nomor 42, Nabi Zakaria sudah lama menginginkan keturunan agar kelak dapat meneruskan tugasnya untuk berdakwah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria dan istrinya dengan melahirkan seorang anak yang bernama Nabi Yahya. Nomor 43, Nabi Yahya alaihi salam merupakan manusia pilihan. Sejak kecil sudah menunjukkan kecerdasannya. Salah satu contoh kecerdasannya adalah saat masih muda, beliau mampu memahami kandungan makna dan menghafal isi kitab suci dari Taurat. Nomor 44, silakan adik-adik dibaca terlebih dahulu dan pertanyaannya adalah berdasarkan narasi di atas, perilaku yang sesuai dengan keteladanan Nabi Isa yang dilakukan oleh Pak Hafiz adalah titik-titik-titik. Nah, jawabannya adalah senang membantu siapapun. Nomor 45, Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan Ashabul Kahfi dari tidur panjangnya ketika negeri Syam telah dipimpin oleh raja yang taat kepada Allah. Nama raja tersebut adalah Theodosius kedua. Soal nomor 46, pertanyaannya adalah sebutkan 2 contoh perilaku sehari-hari sesuai dengan makna ayat di atas. Untuk jawabannya adalah ini dia. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat dan puasa, kemudian menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 47, silakan adik-adik dibaca soalnya dan pertanyaannya adalah sebutkan 3 hikmah beriman kepada kodo dan kodar. Untuk jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mudah menyerah kepada keadaan. Yang kedua, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tidak bersifat sombong. Nomor 48, silakan dibaca adik-adik untuk soalnya dan pertanyaannya adalah jelaskan secara singkat bagaimana tanggapan kalian terhadap sikap Pak Abdullah. Untuk jawabannya adalah sebagai berikut. Pak Abdullah mempunyai sikap yang sangat bagus karena beliau mengajarkan warganya untuk toleransi dan hidup rukun. Nomor 49. Silahkan adik-adik untuk dibaca terlebih dahulu dan pertanyaannya adalah dari peristiwa tersebut ada hikmah yang diperoleh. Sebutkan 3 hikmah berinfak. Untuk jawabannya adalah sebagai berikut, yaitu menumbuhkan rasa kepedulian. Yang kedua, menghilangkan sifat kikir dan tamak. Yang ketiga,
meningkatkan kesejahteraan batin. Nomor 50, silakan adik-adik untuk dibaca terlebih dahulu kisahnya dan pertanyaannya, apa keteladanan dari kisah Ashabul Kahfi pada soal di atas? Nah, untuk jawabannya adalah memiliki sikap teguh pendirian terhadap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.